mengajak yang di rumah untuk masuk lebih dalam lagi dalam hadirat Tuhan. Untuk masuk lebih dalam lagi dalam menyembah dan memuliakan Tuhan. Kami percaya Tuhan bahwa Engkau takkan meninggalkan kami. Engkau selalu menuntun kami. Help
Shalom, selamat tahun baru kepada saudara-saudara di jemaat GBI Swiss Denpasar. Selamat tahun baru buat keluarga Bapak Gembala dan semua tim pelayanan. Kita berjumpa lagi di awal tahun ini. Pelajaran yang kita mau pelajari dan renungkan untuk kita bisa melangkah dengan tepat dan benar di tahun 2021 ini adalah Tuhan Gembalaku yang baik. Semua kita pasti tidak asing. Semua kita pasti tidak pernah merasa aneh kalau kita mendengar Tuhan Gembalaku yang baik. Sudah biasa. Dan betul, Dia itu gembala kita yang baik. Saya mau beri contoh begini. Tahu-tahu sebuah pujian yang indah dalam hymn, artinya pujian klasik gereja. Tiap langkahku diatur oleh Tuhan dan tangan kasih-Nya menuntunku. Nah, kita semua pasti tahu lagu ini. Wih, memang Papa kita di surga itu luar biasa. Sangat rindu untuk memimpin, menuntun langkah-langkah hidup kita. Ada lagi pujian yang terkenal juga. Saya suka nyanyi lagu-lagu klasik ya, hymn. Ya Tuhan, tiada ku memerlukanmu, Engkaulah yang memberi. Nah, kita tahu lagu itu dan banyak lagu-lagu yang lain. Tuhan pegang tanganku, Tuhan tuntun langkahku. Semuanya bagus, semuanya indah. Tapi masalahnya ini loh saudara. Dengar ya. Masalahnya itu bukan pada Tuhan kita. Masalahnya bukan pada Papa di surga, bukan. Masalahnya bukan pada gembala yang baik itu, bukan. Maksudnya apa sih ini? Dengarkan. Tidak ada yang meragukan Tuhan gembala yang baik. Tapi masalahnya, untuk gembala yang baik tetap berperan, berpengaruh, berdampak di hidup kita, supaya gembala yang baik itu bisa kita nikmati kebaikannya. Masalahnya pada kita. Kita ini mau jadi domba yang baik atau tidak? Tiap langkahku diatur oleh Tuhan. Betul, gak usah ragu. Tapi masalahnya, kita ini mau diatur langkah kita oleh Tuhan atau tidak? Ya Tuhan, tiap jam ku memerlukanmu. Ngomonglah, doalah, maaf. Sampai doer bibir ini, tiap jam ku perlu Tuhan. Masalahnya, kita ini mau gak selalu memerlukan Tuhan dalam hidup ini? Nah, saya harap fakta ini menyadarkan kita. Berarti, maaf ya, jangan merasa tertuduh. Kalau terjadi sesuatu dalam hidup perjalanan kita sepanjang tahun ini, saya ulangi, jangan kita menyalahkan Tuhan. Jangan kita menyalahkan Tuhan. Kalau terjadi sesuatu di sepanjang hidup kita di tahun ini. Kenapa begitu? Karena pimpinannya tidak pernah salah. Kitanya yang tidak mau diatur, nggak mau dipimpin oleh Tuhan. Kitanya yang salah. Jelas ya untuk hal ini. Maka itu penting sekali saudara memberi tema tahun ini, Tuhan Gembalaku yang baik. Tema ini akan jadi kenyataan dalam hidup kita. Asal kalau saudara dan saya bisa dan harus dan mau menjadi domba yang baik. Setuju ya? Ya iya, karena memang harus begitu. Nah, ini cuma intermezzo saja. Kenapa sih? Tuhan Yesus gak bilang kepada kita, hai kamu kucing-kucingku,
Enggak. Tapi kenapa dia berkata, hai kamu domba-dombaku? Masalahnya, kucing itu enggak perlu gembala, kucing itu enggak perlu digembalakan. Loh kenapa? Sebab kucing itu pintar. Kucing itu binatang yang enggak pernah bisa tersesat. Kalau domba pasti tersesat. Karena domba itu enggak tahu jalan pulang, paling bodoh. Nah, maka itu Tuhan kita berkata, akulah gembala yang baik. Untuk bisa menikmati semua kebaikan gembala itu hanya diperlukan satu sikap. Bukan dua, bukan tiga. Satu sikap. Apa itu? Nurut. Taat, tidak perlu yang lain. Maka itu begini ya, maafkan saya harus ngomong. Jangan lagi pakai kalimat ini. Tuhan, aku ini doa sehari 4 jam, 8 jam Tuhan. Aku ini hafal ayat Alkitab sekian ratus. Aku ini memberi persembahan cukup banyak. Tanya kepada gembala, tanya kepada teman-temanku. Aku ini paling rajin kalau ke gereja. Tapi kenapa? Kenapa ini begini terjadi? Kenapa itu begitu terjadi? Maaf. Mulai tahun ini, jangan menunjukkan kepada Tuhan aktivitas rohani kita yang setumpuk itu. Jangan sekali-kali tunjukkan, apalagi pamerkan kepada Tuhan dan kepada teman-teman kita. Enggak berguna. Kita bisa melakukan hal-hal hebat di dalam gereja. Maaf, Tuhan gembala yang baik tidak bisa disuap. Saya ulangi, Tuhan gembala yang baik tidak bisa disuap dengan aktivitas rohani kita. Gembala yang baik, maaf, tidak bisa disuap dengan persembahan kita, maaf. Kebaikan gembala yang baik akan kita nikmati sepanjang hidup kita hanya dengan satu tindakan, taat. 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 Jangan lupa itu. Apabila dia tahu kita taat. Oh, terima kasih Bapak. Maka sepanjang tahun ini kebaikan dari gembala yang baik itu pasti kita nikmati berlimpah-limpah. Itu janjinya buat kita semua. Oke, saya mau baca Mazmur 23. Ya, gembala yang baik. Oh, hebat sekali. Mazmur 23. Begini firman Tuhan. Tuhan gembalaku yang baik. Ya. Takkan kekurangan aku. Sungguh. Kalau dia gembala yang baik dan kita ikuti pimpinannya, tuntunannya, percayalah, kita gak akan kekurangan. Ini janjinya. Apa jaminannya? Bahwa kalau dia gembala yang baik dan kita jadi domba yang baik, dijamin tidak akan kekurangan. Haleluya. Ini tuntunan Tuhan buat hidup kita. Ayat 2. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Saudara bayangkan seorang mama sedang menidurkan bayinya, sudah lelap di gendongan, maka mama akan meletakkan, membaringkan bayinya di tempat yang empuk, yang nyaman, yang enak dan aman.
Nggak ada lah mama bego, maaf ini ya. Setelah bayinya tidur nyenyak, lelap, digendongan, terus dijemur di matahari jam 12 siang. Nggak mungkin. Atau mama itu membaringkan di lantai yang nggak pakai alas apa-apa, nggak mungkin. Betul? Mama yang manusia aja bisa sebaik itu, apalagi gembala yang baik. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ini luar biasa. Maka itu domba-domba yang baik karena mau menurut, mau taat, dituntun, dipimpin oleh gembala yang baik, maka domba-domba itu kenyang. Tidurnya nyenyak, makannya nikmat. Karena rumput hijau tersedia. Bukan rumput-rumput di lapangan, di halaman, bukan loh ya. Ini artinya hal-hal surgawi yang luar biasa. Ayat 3. Ia menyegarkan jiwaku. Satu-satu saya bahas. Fresh. Bayangkan ya saudara, kalau tiap hari jiwa kita ini segar. Kalau tiap hari ada rasa yang segar dalam hidup kita. Hidup ini luar biasa. Ingat, COVID-19 sampai hari ini belum ada obatnya. Ya, secara fakta plasma darah. Ya, tapi perusahaan farmasi nggak mau pakai itu. Karena itu gratis. Kalau vaksin mahal. Jahatnya manusia itu. Tapi obat corona, obat COVID-19 adalah hati yang gembira. Segar, fresh. Maka itu sudah viral bukan? Orang gila, sudah social distancing otomatis. Ya, orang gila hampir nggak ada yang kena corona. Karena cuek. Hatinya segar terus. Nah, ini obat. Ia menyegarkan jiwaku. Terima kasih Bapak, terima kasih. Jiwa kita segar terus. Karena dia mencukupi apa yang Tuhan sediakan buat kita. Hal berikut masih ayat 3. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Menuntun aku di jalan yang benar, bukan di jalan yang salah. Maka itu saya katakan lagi, kalau ada di antara saudara yang tahun lalu berjalan di jalan yang salah, dan pastinya kalau manusia berjalan di jalan yang salah, itu namanya salah jalan. Nah, orang yang tidak berjalan di jalan, berarti orang itu jalan di selokan, di got. Loh, kok bisa? Lihat ya, hukum internasional. Yang disebut jalan, ya harus, ya Indonesia perkecualian. Yang disebut jalan secara hukum internasional, maka di kiri kanan jalan itu harus ada selokan supaya air tidak menggenang, jadi air langsung turun ke selokan. Maka itu semua jalan dalam ukuran internasional harus tinggi di tengah, datar di samping kiri kanan supaya nggak ada air mengenang. Tapi Indonesia lain, supaya kontraktor laku terus. Sengaja nggak dibuat selokan, juga sengaja dibuat cekungan di tengah. Kadang-kadang jahat itu kontraktor. Mudah-mudahan gak ada kontraktor Kristen yang seperti itu. Maaf saya berkata. Maka itu secara hukum internasional, semua jalan kiri kanannya pasti selokan. Maka itu saya punya istilah ini. Kalau ada orang jalan tapi tidak di jalan, berarti mereka sedang jalan di pinggirnya jalan. Dan di pinggir jalan namanya selokan. Maaf ya. Ya pasti luka-luka. Nggak enak jalan di selokan. Bagaimana? Apalagi naik mobil jalan di selokan bagaimana? Saudara perhatikan ayat 3. Setelah gembala yang baik menyegarkan jiwa kita, lalu dia menuntun kita di jalan yang benar.
Berarti sepanjang tahun ini kita nggak akan tersesat kalau kita jalan di jalan. Karena jalan itu adalah Yesus Kristus sendiri. Itulah jalan yang benar. Terima kasih Tuhan. Lagi sekali cuma perlu satu modal. Nurut, taat, nggak usah macam-macam. Karena namanya. Lanjut. Ayat 4. Wih, ini luar biasa. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman. Apa sih lembah kekelaman? Yang menakutkan. Wih, seperti ada hal-hal yang gak enak ini. Hal-hal yang gak baik. Nah, saudara, sepanjang 2020, seluruh dunia, tidak ada negara di dunia yang tidak ada orang yang kena COVID-19. Tidak ada. Berarti sepanjang tahun 2020 dunia sedang berjalan di lembah kekelaman. Kalau ada di antara keluarga kita yang ada di rumah sakit atau isolasi mandiri karena keadaan ini, jangan saudara nikmati kekelaman itu tidak. Karena Papa berjanji, sekalipun kita berjalan dalam lembah kekelaman, dihantui virus corona, yang menakutkan. Hari-hari ini orang pada takut, saudara, orang pada takut, wajar. Tapi inilah keadaan. Ini intermezzo saja ya, intermezzo. Itulah hebatnya orang Indonesia, bisa buat yang lucu-lucu. Ini minggu yang lalu ini, viral di sosial media. Pasti ada di antara saudara jemaat GBI Swiss Denpasar yang ikut baca. Ada serombongan anak muda sedang di dalam mobil menuju keluar kota. Wah, mereka rame. Tiba-tiba panik. Kenapa? Maaf ya, agak jorok, tapi maaf ini intermis. Tiba-tiba, maaf, bau kentut di dalam mobil itu. Wah, siapa ini? Nah, ternyata yang kentut ngomong, hore! Loh, siapa nggak tambah marah? Hore! Ternyata kita semua negatif corona. Terbukti penciuman masih bekerja. Saya bilang kurang ajar itu orang. Nah, saudara, itulah fakta dalam hidup. Kalau di dalam lembah kekelaman musim corona seperti ini, ada hati yang segar, ada hati yang gembira, dan kita jalan di jalan yang benar. Gembala agung kita menyertai kita. Gak usah takut. Ya, lihat, saya baca lagi ayat 4. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Apa jaminannya? Kalau berjalan di lembah kekelaman nggak takut bahaya, jaminannya apa? Ini jaminannya. Sebab, tahu ya kata sebab? Sebab engkau gembala yang baik besertaku. Terima kasih. Belum selesai. Dia nggak cuma menyertai kita. Gadamu dan tongkatmu. Tahu gada? Zaman dulu, zaman pewayangan dunia kerajaan-kerajaan, kan ada laskar yang gede-gede badannya bawa gada. Tahu ya, pentungan besar, nggak tahu beratnya berapa kilo, gada. Dan tongkat, itu lambang kekuasaan. Ini jaminan kita di tahun 2021 yang menakutkan ini. Dia beserta kita, maka itu kita nggak perlu takut dalam lembah kekelaman. Gadanya dan tongkatnya menghibur aku. Wih, luar biasa. Begini bayangkan. Ya, domba-domba kan lemah, domba-domba kan takut. Wih, suatu kali domba-domba jalan di hutan yang lebat misalnya. Wih, di dalam kegelapan. Gembala
Gembala itu bawa tongkat dan bawa gada. Begini ilustrasinya. Kalau domba-domba itu melirik ke gembalanya, dia masih ada. Terus melirik, ada tongkat, ada gada. Maka domba-domba itu aman, tenang, nggak perlu takut sama sekali. Nah, saudara-saudara, walaupun di tengah lembah kekelaman COVID ini menakutkan, tapi selalu nengok ke gembala, noleh dikit aja, noleh dikit. Wih, kita melihat dia aman, tenang. Betul? Ayat yang kelima. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Saya dulu mikir, apa sih artinya ini? Oke, saya tunjukkan dulu Mazmur 121. Ya, Mazmur 121. Saya baca mulai ayat pertama. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Yahweh yang menjadikan langit dan bumi. Ia takkan membiarkan kakimu goyah. Nah, sampai ayat kalimat ini, ayat 3. Penjagamu tidak akan terlelap. Ayat 4. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Ayat 5. Yahweh lah penjagamu. Yahweh lah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Haleluya. Oke, saya terangkan. Begini. Zaman Daud hidup itu masih banyak perampok di Israel dan binatang buas. Masih ingat pengalaman Daud ketika ditanya oleh Raja Saul, "Hei anak kecil, modalmu apa? Kamu bisa merangi raksasa yang latihan perang sejak kecil, kamu itu masih ingusan." Ingat Daud pernah berkata, "Raja perlu tahu, suatu hari saya lagi mengembalakan kambing domba ayah saya. Datang beruang dan singa. Wih, ingin merampas domba-domba. Tapi Tuhan menolong aku pukul mereka." Keren, saudara. Nah, ini ya. Para perampok zaman itu dan binatang buas, kalau ingin menerkam domba-domba yang sedang di padang penggembalaan, yang mereka intai, yang mereka awasi dengan mata yang jahat, karena perampok dan binatang buas matanya berbinar-binar jahat sekali. Itu yang mereka perhatikan bukan domba-domba, bukan. Tapi yang mereka pelototin itu gembalanya. Loh, ngapain perampok dan binatang buas memelototi gembalanya? Begini loh, kan panas. Duduk di tempat teduh, domba-domba merumput, tahu ya, makan rumput. Nah, para perampok dan para binatang buas itu ngintai gembalanya. Menunggu apa? Menunggu gembalanya. Ngantuk, terlelap. Begitu berapa menit, ceklek kepalanya nunduk, nggak bangun-bangun, hitung 1, 2, sampai 10, langsung mereka menyerbu. Begitu perampok dan binatang buas nyerbu kawanan domba yang sedang lalai si gembala. Baru dengar teriak, baru gembala bangun. Terlambat. Domba-domba sudah dibawa lari. Nah, di zaman itu di kalangan mereka, kalau ada perampok dan binatang buas melihat yang jadi gembala adalah Daud, maka mereka saling ngomong, percuma kita kalau yang jadi gembala itu Daud, percuma kita menunggu sampai dia tidur. Dia tuh gembala hebat, nggak bisa tertidur, nggak bisa ngantuk. Udah kita cari gembala yang lain, yang ngantuan itu, yang suka tidur. Ngerti nggak istilah itu? Jadi di zaman itu para perampok binatang buas sudah tahu. Kalau gembalanya Daud, nggak usah ditungguin, dia nggak pernah ngantuk. Ayo cari yang lain. Hebat nggak? Ketika Daud menggambarkan Tuhan,
gembala Israel itu seperti dirinya yang gak pernah ngantuk. Terima kasih Tuhan, kau gembala yang baik. Jadi aman bukan? Maka itu ayat ini bagus. Engkau menyediakan hidangan di hadapan para lawanku. Jadi para dombanya Tuhan Yesus itu bisa merumput, makan lahap di hadapan mata para musuh yang mengintai kita. Tapi mereka gak bisa dapat kita. Karena mereka lihat gembala kita gak pernah tertidur. Ayat terakhir. Ya, engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah, kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku. Ini luar biasa. Jadi saudara, kalau kita mau hidup dengan gembala yang baik, dituntun seumur hidup kita. Belaka, kata belaka itu bahasa Surabaya bilang mek, orang Jawa bilang tok, ya mek, aduh susah menerjemah. Ya cuma itu, nggak ada yang lain. Inilah janji Tuhan untuk tahun 2021. Kalau saudara dan saya mau hidup mentaati hukum Tuhan, hidup ini luar biasa. Jadi saya ulangi, gembalanya saya selalu baik, kitanya yang belum tentu baik. Nah kita ayo ubah sikap kita sepanjang tahun ini. Hanya taat, nurut. Jangan taat, tapi gak ada. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Lagi sekali selamat tahun baru. Selamat menikmati kebaikan gembala yang baik. Shalom. Haleluya. Kita sudah diberkati oleh firman Tuhan yang disampaikan oleh Pendeta Daniel Alexander. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Bapak Ibu menjalani tahun 2021. Apapun yang terjadi di tahun ini, sekalipun tahun ini menjadi tahun kekelaman bagi dunia, namun saudara dan saya tidak perlu takut dan khawatir, karena Tuhan beserta kita. Gadanya dan tongkatnya itulah yang menghibur kita. Sekalipun kita berjalan dalam bayang-bayang maut, kita tidak perlu takut. Karena Dia Allah yang Immanuel, Allah yang akan menyertai saudara dan saya dari awal tahun sampai pada akhirnya. Mari Bapak Ibu, saya mengundang kita bangkit berdiri. Kita angkat satu pujian, Tuhan adalah gembalaku. Biarlah ini menjadi doa kita. Dan kita percaya bersama dengan Tuhan kita akan melakukan perkara yang besar dan ajaib. Haleluya. Dia
adalah gembalaku. Aku takkan kekurangan. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Bapa, terima kasih bahwa Engkaulah Tuhan dan Juru Selamat. Engkaulah sahabat yang setia. Engkaulah gembala yang baik. Gembala yang menyerahkan nyawanya bagi domba-dombanya. Gembala yang selalu membimbing kami. Terima kasih untuk tahun yang baru di minggu yang kedua ini. Kami percaya penyertaan-Mu ya dan amin. Janji-Mu ya dan amin Tuhan. Beserta Tuhan, kami akan melakukan perkara-perkara yang besar dan ajaib. Kami tidak perlu takut dan khawatir tentang apapun juga. Dan apapun yang akan terjadi di dalam dunia ini, selama Engkau beserta kami aman dalam perlindungan. Terima kasih untuk hamba-Mu, Bapak Pendeta Daniel Alexander, yang sudah membagikan berkat kebenaran ini bagi setiap kami. Biarlah firman Tuhan ini boleh menjadi rema dan memerdekakan kami. Walaupun kondisi dunia saat ini belum pulih, tapi kami akan melakukan hal-hal yang ajaib bersama dengan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kiranya Tuhan memberkati Bapak Pendeta Daniel dan pelayanannya bersama dengan keluarga, serta seluruh sidang jemaat-Mu di tempat ini. Tuhan kiranya memberkati. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Semua kita katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita sudah di penghujung ibadah pada pagi hari ini, dan sebentar kita akan mengakhirinya dengan doa syafaat terlebih dahulu, dan doa berkat akan disampaikan. Tetap setia kepada Tuhan, tetap semangat, dan tetap menjadi saksi yang baik bagi Kristus dimanapun saudara berada. Biarlah melalui kehidupan kita sebagai gereja Tuhan, nama Tuhan boleh dipermuliakan. Mari sekali lagi kita akan berdoa buat pemerintah dan bangsa. Bapak berkati pemerintah dan bangsa kami Indonesia. Mulai dari Bapak Presiden Jokowi, Wakil Presiden Bapak Kiai Haji Ma'ruf Amin, dan seluruh menteri, pejabat pemerintah dari pusat sampai daerah, dari gubernur sampai kalian desa, adat dan banjar. Kiranya Engkau memberkati. Legislatif, yudikatif Tuhan berkati. Juga TNI dan Polri. Biarlah mereka boleh tetap solid untuk menjaga NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang berlandaskan Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika. Berkati juga para bidan Tuhan, para dokter, perawat, para medis, semuanya diberikan kekuatan dan diberikan imun di dalam tubuhnya. Berkati juga para pasien, supaya mereka berharap hanya kepada Tuhan saja, karena Engkaulah yang telah menanggung segala sakit penyakit dan memikul segala kelemahan kami. Terima kasih Bapa di surga, dan berkati seluruh sidang jemaat-Mu, gereja-Mu,
supaya kami boleh semakin bersinar di tengah dunia yang gelap ini. Kami semua boleh menjadi berkat di tengah masa yang berat ini. Pakai setiap kami Tuhan untuk melakukan hal-hal yang ajaib, hal-hal yang besar, hal-hal yang mendatangkan kebaikan semata. Dan berkati kami semua supaya kami boleh tetap menjadi berkat. Mari Bapak Ibu angkat tanganmu ke surga dan arah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkatnya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera, sukacita yang sejati, roh hikmat dan wahyu, takut akan Allah, iman, pengharapan, dan kasih yang agape. Diberkatilah engkau dengan berlimpah-limpah di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, hari ini, esok, sampai Maranatha Tuhan datang yang kedua kali, bahkan sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Selamat hari Minggu dan Tuhan beserta kita.